ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwatal Islam rahimakumullah, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala atas segala kenikmatan yang tercurah kepada kita semua. Kita berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, selalu berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah informasi. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi ternyata syukur itu tidak mudah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah, pasti nggak akan pernah bisa. Tugas kita adalah bersyukur. Sudahkah kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu bersyukur? Kemudian kita tahu bahwasanya kenikmatan yang paling besar adalah petunjuk, hidayah. Ketika kita mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal agama Islam, maka ini adalah kenikmatan yang paling besar. Kemudian selanjutnya, ketika seorang sudah mendapatkan nikmat Islam, maka seorang perlu terus mencari hidayah, petunjuk bagaimana cara berislam yang benar. Nah, itu semua bisa didapatkan dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua saling mengenal, terikat dalam sebuah komunitas. Namanya komunitas apa? Komunitas HSI misalkan. Ini kan berarti kita sedang dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah forum ilmu. Maka tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar. Ketika seorang diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkecimpung dalam dunia ilmu, apapun profesi kita. Tapi kalau kita sudah perhatian terhadap ilmu, maka besar harapannya adalah ini merupakan ciri-ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan hamba tersebut terhadap agama ini. Sebagian ulama menjelaskan faqih maksudnya adalah yang paham terhadap agama dan sekaligus mengamalkan ilmunya. Itu baru faqih. Nah, kita sekarang belajar di halakoh kita, halakoh HSI, belajar tentang ilmu syar'i. Besar harapannya adalah supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari sehingga kita benar-benar menjadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, kemudian selanjutnya tadi dijelaskan ya, kita insya Allah akan belajar tafsir atau belajar tadabbur. Sebenarnya anak juga nggak paham ya. Sebenarnya halakoh ini halakoh apa? Tafsir, tadabbur, atau halakoh yang lainnya ya. Yang jelas sebenarnya tafsir dan tadabbur itu nggak sama. Ada istilah istimbat, ada istilah tafsir, ada istilah tadabbur, itu berbeda-beda. Kalau tadabbur itu kurang lebih ya,
berkaitan dengan merenungi. Intinya seperti itu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia merenungi. Jadi kata-kata huruf dal, ba, dan ro itu berkaitan dengan sesuatu yang ada di belakang. Akibah atau setelah seorang memahami, kemudian seorang itu memikirkan, berta'amul, merenungkan. Nah, situ istilahnya tadabbur seperti itu ya. Kalau tafsir, tafsir itu al-kashfu wal bayan. Maksudnya menyingkap secara bahasa, artinya menyingkap sesuatu yang ya istilahnya menggali dari sisi maknanya. Itu kurang lebih seperti itu. Entah tadabbur atau tafsir, yang jelas kita semua ya belajar memahami Al-Quran. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Hamzah tadi. Karena memang yang namanya Al-Quran itu adalah petunjuk. Yang namanya petunjuk harus dipelajari. Yang dipelajari apanya? Yang dipelajari ada dua hal. Yaitu lafadznya, yang kedua adalah maknanya. Jadi kalau dalam Al-Quran Allah jelaskan kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu harus ditadabburi. Kemudian dalam ayat lain Allah jelaskan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, supaya beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Kemudian menjelaskan itu dari dua sisi seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, menjelaskan dari sisi lafadznya dan menjelaskan dari sisi maknanya. Dari sisi lafadznya ya berkaitan dengan masalah tajwid, berkaitan dengan masalah qiraat. Dari sisi maknanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah mempelajari hukum-hukum, mempelajari kisah-kisah, mempelajari maknanya, kemudian juga artinya benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Karena dalam Al-Quran Allah jelaskan hudan linnas syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau dalam surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah Allah jelaskan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka orang bertakwa. Jadi memang Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita semua, untuk manusia, supaya dijadikan sebagai pedoman. Ternyata tidak semua manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ada di antara mereka yang memang berpaling, gak mau mendengar, bahkan sampai tutup telinga, gak mau mendengarkan Al-Quran, takut terpengaruhi karena mereka paham. Ada sebagian yang gak berpaling tapi cuek, gak mau mempelajari. Padahal Al-Quran ini adalah pedoman yang harus dipelajari, cara membacanya dan maknanya digabungkan ya. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Ketika kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, maka hidup ini akan lempeng sesuai dengan tujuannya. Karena memang tujuan hidup adalah untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian finish yang terakhir nanti di hari kiamat adalah ke surga. Udah itu aja tujuan hidup, nggak ada yang lain. Karena di akhirat itu kalau nggak ke surga berarti ke neraka. Jadi pilihannya itu cuma satu, yaitu surga. Kalau gagal, na'udzubillah min dzalik, taruhannya neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini sebagai apa? Penerang bagi kita semua supaya bisa sampai ke tujuan hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an, untuk menjadi suri tauladan. Nah, tinggal bagaimana kita mau belajar atau tidak. Al-Quran itu adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua, kepada umat akhir zaman. Jadi Allah takdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini adalah keistimewaan. Dan Al-Quran diturunkan untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak diturunkan kepada umat-umat sebelumnya.
diturunkan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Kemudian diturunkan melalui perantara, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Sehingga kita nggak heran. Al-Quran adalah firman Allah, perkataan yang paling mulia. Diturunkan di waktu yang paling mulia. Melalui malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia. Sehingga orang yang mempelajari Al-Quran Al-Karim pun akan menjadi manusia yang paling mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkan itu dari sisi apa? Dari sisi dua-duanya. Yang kita bahas sejak awal tadi, yaitu mempelajari lafadznya, cara membacanya, dan mempelajari maknanya. Makanya tadi sudah disebutkan, di halakoh HSI ada halakoh tahsin. Ya. Kemudian sekarang kita bikin halakoh istilahnya yang mengkaji bersama, halakoh tafsir. Maka tentunya ini adalah kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam mempelajari agama ini, terutama mempelajari ilmu Al-Quran. Memang kalau kita pengen belajar sekencang apapun, sesemangat apapun kita belajar, ya nggak akan menyamai mereka ahli qurra, ahli qiraah, ya kan? Atau menyamai ahli tafsir, para imam mufassirin. Ya jauh ilmu kita jauh dengan mereka. Tetapi ketika kita serius belajar tahsinnya, belajar tahfidnya, menghafal sedikit demi sedikit. Sehari misalkan satu ayat, kalau 30 hari satu bulan menjadi tebel sekali 30 juz, enggak. Lihat aja target satu hari itu. Enggak banyak enggak apa-apa, yang penting continue. Terus menerus. Kura-kura itu kalau jalan pelan. Tapi kalau dia jalan terus, insya Allah akan sampai. Kalau binatang cita atau apa itu binatang yang kencang larinya, kalau kita pengen meniru dalam menghafal Al-Quran, ngebut, tapi kalau sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, ya nggak akan selesai. Begitu juga ketika kita mengkaji tafsirnya, kalau kita melihat tafsir, kitab-kitab tafsir tebel-tebel. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau punya ringkasan tafsir. Namanya Zadul Masir. Dan ini memang beliau meringkas. Tapi ketika dicetak jadi 4 jilid. Di mukaddimahnya itu beliau mengatakan, waqad balaghtu, dan aku benar-benar, maksudnya sudah ketika meringkasnya itu benar-benar sampai diringkas banget gitu. Fikhtisari atau gimana itu perkataan beliau ya. Fajtahid kata beliau, maka sungguh-sungguhlah kalian untuk menghafalnya. Suruh menghafal tafsir 4 jilid ya. Orang dulu memang lomba hafalannya luar biasa. Kita ini baca aja nggak hatam-hatam, apalagi suruh menghafal tafsirnya. Jadi memang tafsir itu ya memang ada yang ringkas ya, ada yang melebar, ada yang luas ya. Menyebutkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ayat, itu namanya tafsir tahlili. Masail fikihnya dijelaskan, itu banyak tafsir seperti itu. Nah, kita sekarang berusaha untuk mempelajari tafsir meskipun nggak harus secara mendetail. Tapi kita berusaha supaya kita bisa memahami meskipun secara global, karena hal itu bisa membuat kita tadabbur. Jadi di antara tujuan kita belajar tafsir supaya kita bisa mentadabburi. Dan yang namanya tadabbur itu wajib, harus. Kalau tafsir, nggak setiap muslim harus menjadi ahli tafsir, nggak harus. Tapi kalau mentadabburi Al-Quran, wajib, harus. Nah terus bagaimana? Nih kita bukan orang Arab, nggak paham bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Gimana supaya bisa mentadabburi?
Ya, solusinya jelas, yaitu kita harus belajar tafsirnya meskipun secara global. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an bukan untuk orang Arab, tapi untuk rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Jadi nggak ada alasan kita mengatakan, oh kita kan orang Indonesia nggak paham bahasa Arab, jadi nggak apa-apa, nggak tadabbur. Nggak bisa seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk manusia, petunjuk pedoman bagi manusia, dan Allah perintahkan kita untuk tadabbur. Seandainya kita nggak bisa tadabbur, nggak mampu, maka Allah nggak akan perintahkan manusia. Allah nggak akan perintahkan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Nah, ketika Allah perintahkan kita untuk tadabbur, berarti kita itu sebenarnya mampu. Cuman pertanyaannya mau atau tidak, seperti itu. Nah, ketika kita nggak bisa bahasa Arab, ya belajar. Ya kita belajar bahasa Arab atau belajar tafsir itu sebatas supaya kita bisa merenungi, mentadabburi makna Al-Quran itu sendiri. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah. Jadi pertemuan kita pada malam ini adalah pertemuan pertama ya, sekedar mukaddimah aja. Nah, Ana ingin sekedar menyampaikan tentang masalah tadabbur tadi. Sebelum kita masuk ke tafsir surat Al-Fatihah. Jadi tadabbur itu sendiri, tafsir sendiri. Tetapi orang kalau pengen belajar tadabbur, maka harus belajar tafsirnya. Meskipun nggak secara mendetail. Semakin seorang mendetail mempelajari ilmu tafsir, semakin dia bisa tadabbur lebih banyak. Jadi istilahnya ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, ya belajar. Kemudian semakin seorang mempelajari tafsir, semakin mempelajari, mendalami, itu di atas tadabbur. Ya, itu. Kurang lebih mengambil intisari, atau kalau tafsir itu kan menjelaskan tentang sebuah ayat. Kalau istim sesuatu yang mungkin nggak bisa dilakukan oleh setiap orang, itu jadi derajatnya lebih tinggi. Kalau tadabbur semua orang, dan ini tentunya kita semua ya sebagai pemula, kita sama-sama mengkaji tafsir, kembali ke kitab-kitab tafsir. Jadi anak sendiri sebenarnya juga masih belajar sama dengan antum. Jadi tadi kalau dikatakan ahlinya, sebenarnya kalau dibilang ahli tafsir, anak belum jadi ahli tafsir juga. Jadi yang anak lakukan adalah ia mempelajari kitab tafsir. Karena untuk menjadi seorang mufassir itu terlalu masih jauh ya. Mereka, para imam-imam tafsir, ahli tafsir, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Punya ilmu bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab yang tinggi misalkan. Kemudian punya ilmu, kemudian punya ilmu hadis, punya ilmu usul fiqh, istinbat dan sebagainya, ilmu yang mereka miliki. Ketika mereka membaca Al-Quran satu ayat langsung paham. Oh, ini maksudnya seperti ini. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, demikian. Kemudian dari sisi bahasa bisa menafsirkan. Nah, itu ahli tafsir seperti itu. Nah, kalau kita belum sampai seperti itu, ya selamat, maka kita kembali ke kitab-kitab tafsir mereka. Meskipun juga harus hati-hati ketika kita kembali ke kitab tafsir, karena sebagian mufassir itu mewarnai kitab-kitab mereka dengan keyakinan, dengan manhaj mereka, dengan akidah mereka. Ketika seorang misalkan mengingkari adanya ru'yatullah, mengingkari bahwasanya Allah itu nggak bisa dilihat sampai kapanpun, sampai dari kiamat. Sehingga ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka yang seperti itu kan mempengaruhi tafsirnya. Itu yang membuat kita harus hati-hati. Terlebih untuk menafsirkan Al-Quran, berani menafsirkan Al-Quran. Bahkan ada orang nggak bisa bahasa Arab, tapi berani bicara masalah tafsir. Subhanallah, luar biasa. Nggak bisa bahasa Arab, berani menafsirkan Al-Quran. Lah terus ngambil tafsir Al-Qurannya dari mana? Kalau bahasa Arab nggak bisa, tapi menafsirkan Al-Quran. Macam-macam ya. Ada yang menafsirkan Al-Quran dari bentuk hurufnya misalkan. Jadi dilihat hurufnya, setelah itu dipikirkan, direnungi, setelah itu muncul sebuah kesimpulan. Nah, ini sebenarnya
berbahaya. Kalau memang pengen merenungi, caranya adalah baca tafsir dulu, baru setelah itu merenungi. Yang direnungi adalah maknanya, bukan bentuk hurufnya. Seperti itu. Baik. Akhwatul Islam rahimakumullah. Jadi kembali bicara masalah tadabbur. Tadabbur itu hukumnya adalah wajib ya. Diawali dengan mempelajari tafsir secara umum. Kalau mau secara lebih mendetail, alhamdulillah. Tentunya orang yang sibuk dengan Al-Quran itu ya salah satu sumber keberkahan. Salah satu sumber keberkahan dalam kehidupan. Kemudian di antara cara supaya seorang itu bisa mentadabburi Al-Quran selain mempelajari tafsir secara global tadi, hendaknya ketika seorang membaca Al-Quran itu secara perlahan, secara tartil. Meskipun di momen-momen tertentu, baca dengan cepat, ngebut itu juga nggak apa-apa. Misalkan seperti bulan Ramadan, ya ada keutamaan, banyak membaca Al-Quran, maka di situ terkadang seorang bacanya cepat, nggak masalah. Dan tentunya berusaha untuk tadabbur juga. Tetapi ketika seorang semakin pelan, semakin mudah untuk mentadabburi bacaan Al-Quran. Seperti yang disebutkan dalam sebuah tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah warattilil Qur'ana tartila. Berbicara tentang tartil membaca Al-Quran itu bagaimana? Nah, beliau mengatakan iqra'hu 'ala tamahhul. Bacalah dengan cara yang pelan. Fa innahu yakunu 'aunan 'ala fahmil Qur'ani wa tadabburi. Jadi kalau membaca dengan pelan itu justru akan membantu kita dalam memahami bacaan Al-Quran dan mentadabburinya. Wa kadzalika kana yaqra'u shalawatullahi wassalamu alaihi. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran itu secara tartil. Qalat Aisyah, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana yaqra'us surah fayurattiluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau membaca sebuah surat itu bacanya dengan tartil. Nah, kemudian kita juga mempelajari dari sisi bacaannya. Kalau perlu juga baca dari sisi ada cara membacanya. Kapan kita naik, kapan kita turun. Ya, misalkan ketika kita melewati sebuah istifham, istifham itu pertanyaan. Kita angkat sedikit suaranya. Tetapi ketika itu merupakan hikayat perkataan orang kafir misalkan, maka kita pelankan suaranya. Misalkan seperti di dalam surat Al-Baqarah ya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ketika Allah gambarkan bahwasanya Allah itu memberikan permisalan nyamuk yang lebih kecil atau yang lebih kecil. Innallaha la yastahi, tidak malu dan sebagainya. Kemudian fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun mir rabbihim. Kalau orang beriman, maka tahu bahwasanya itu adalah kebenaran dari Rabb-nya. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Adapun orang-orang kafir, maka sejak awal mereka enggak beriman. Kemudian justru malah mempertanyakan, fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Apa maksudnya ini perumpamaan ini? Nah, itu kan istifham. Kalau istifham, وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Suaranya agak naik. Tapi karena itu adalah hikayat atau perkataan orang kafir, suaranya agak pelan. Nah ini nggak harus, seperti itu nggak harus. Kalau nggak baca seperti itu, suaranya agak keras, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas ketika kita memperhatikan intonasi, kapan kita naik, ngangkat suara, kapan suaranya pelan, nah itu akan membantu kita semakin mentadabburi makna Al-Quran. Jadi naik turunnya suara itu kembali kepada apa? Makna tadi. Kita sendiri ya kalau ngobrol itu kan ada intonasinya juga. Misalkan ketika bertanya pada orang lain suaranya naik. Misalkan bertanya, kamu kemana? Atau kamu sudah makan atau belum? Nah itu kan biasanya kalau pertanyaan itu suaranya agak naik. Sudah makan? Nah kan suaranya naik. Tapi kalau suaranya nggak naik, sudah makan. Nah, seperti itu. Itu bukan pertanyaan, tapi itu kabar. Kalau kita nulis ya, pakai WhatsApp itu kan ada tanda tanya, ada tanda tanya. Tapi kalau ngomong itu nggak ada tanda tanyanya. Dari mana? Dari intonasi. Gitu juga ketika membaca Al-Quran naik turun itu kita sesuaikan dengan maknanya
Yang seperti itu akan membantu kita untuk mentadabburi. Jadi naik turunnya suara itu bukan kembali ke ke mood ya, pengen teriak-teriak, pengen ngeref-ngeref, bukan. Tapi kembalikan ke makna tadi. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara cara supaya kita tadabbur itu adalah ya fokus. Ketika membaca Al-Qur'an itu fokus. Makanya di antara adabnya adalah ketika seorang membaca Al-Qur'an perhatikan sekelilingnya juga tempat yang bersih yang membantu seorang supaya bisa tadabbur. Kalau memang orang sudah hafal Al-Qur'an kemudian bisa khusyuk ya, misalkan di kereta api atau di bis, daripada bengong, mending baca Al-Quran dengan suara pelan dan tadabbur. Wah, itu nikmat sekali. Tapi itu kan nggak mudah ya. Kadang-kadang dengan adanya kebisingan, dengan lingkungan sekeliling, susah untuk tadabbur. Nah, kalau kita pengen fokus ya, pengen bisa mentadabburi Al-Quran, maka fokus. Cari tempat-tempat, sehingga kita benar-benar bisa konsentrasi, membaca dan merenungi apa yang sedang kita baca. Kemudian di antara cara juga dalam mentadabburi Al-Quran adalah kita ulang. Kita mengulang bacaan-bacaan tersebut. Karena kadang-kadang ya ada saja pikiran itu terganggu. Jadi ketika membaca Al-Quran, satu ayat nggak tadabbur. Ayat berikutnya bisa fokus misalkan. Nah seperti itu. Nah terkadang ya masing-masing orang itu ketika membaca Al-Quran seperti seolah-olah tertangkap dengan ayat tertentu. Makanya para ulama salafus saleh terkadang membaca sebuah ayat tiba-tiba nggak bisa melanjutkan. Jadi seolah-olah hatinya itu terbawa oleh ayat tersebut atau bacaan itu di stop oleh ayat tersebut kemudian ngulang-ulang ayat itu terus sampai subuh ketika murojaah ya qiyamul lail kemudian membaca ada sebuah ayat yang membuat seorang ulama tadi berhenti maksudnya berhenti nggak melanjutkan bacanya tetapi fokus ke ayat tersebut lah akhirnya diulang-ulang dan itu yang dilakukan oleh salafus saleh di antaranya Rasulullah SAW juga seperti itu ada sebuah ayat yang membuat beliau nggak bisa melanjutkan lagi kemudian diulang-ulang terus. Nah itu masing-masing ada ayat-ayat tertentu yang membuat seorang itu istilahnya tertangkap dengan ayat itu. Nah supaya kita bisa mentadabburi kita ulang-ulang. Kalau suatu ketika kita membaca ayat tertentu kemudian tiba-tiba hati kita itu seperti terbawa kepada ayat tersebut sudah berhenti nggak apa-apa ke situ kemudian diulang-ulang terus diulang-ulang terus. Nah seperti itu bagus uh, bisa lebih untuk kita mentadabburi ayat tersebut. Dan tentunya nggak sama ketika kita membaca Al-Quran dengan tadabbur dengan membaca Al-Quran tanpa tadabbur. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah. Di antara perkataan para ulama ya, di antaranya perkataan Ibnu Jarir, Imamul Mufassirin di antara imam-imam tafsir adalah Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan ini la a'jabu mimman qara'al Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu. Kaifa yataladzadzu bi qiraa'atihi. Beliau itu takjub ya, ketika ada orang membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengetahui tafsirnya. Jadi beliau mengatakan walam ya'lam ta'wilahu. Takwil di situ maksudnya adalah tafsir. Karena sebagian mutaqaddimin, sebagian orang-orang yang terdahulu menyebutkan tafsir itu dengan istilah takwil. Kalau indal mutaakhirin zaman kita, takwil itu berbeda dengan tafsir. Kalau takwil itu ya seperti keluar dari makna yang zahir, itu takwil. Kalau orang dulu mengatakan takwil maksudnya adalah tafsir. Makanya Imam Jarir at-Tabari rahimahullah mengatakan dalam perkataan beliau ini walam ya'lam ta'wilahu dan tidak mengetahui maksudnya tidak tahu tafsirnya, bukan takwilnya. Tidak mengetahui tafsirnya. Dan beliau sering sekali dalam kitab beliau mengatakan wa ta'wilu hadhil ayah, ta'wilu hadhil ayah. Maksudnya bukan takwilnya tapi tafsirnya. Jadi beliau takjub dengan orang yang baca Al-Qur'an tetapi nggak tahu tafsirnya. Bagaimana seorang itu bisa menikmati bacaannya kalau nggak paham artinya. Nah kita ketika kita masih belum paham ya nggak apa-apa, tetap baca Al-Quran. Bukan kemudian saya kan nggak paham, nanti dulu belajar tafsirnya. Nggak seperti itu, tetap jalan. Baca Al-Quran tetap berusaha sebisa mungkin sambil mengkaji tafsirnya. Yang sudah kita pelajari maka kita berusaha untuk tadabburi. Yang belum ya tetap kita baca dan pahalanya pun tetap ada. Karena dalam sebuah hadis jelaskan orang yang membaca
falahu bihi hasanah. Setiap orang itu, setiap satu hurufnya, man qara'a harfan min kitabillah, orang yang membaca Al-Quran, maka setiap satu hurufnya diberi ganjaran. Di situ tidak ada pelafatan tadabbur. Artinya tetap dapat pahala. Hanya saja tentunya dampaknya nggak sama. Dampaknya nggak sama antara orang yang sudah benar-benar memahami maknanya kemudian mentadabburi, nggak sama dengan orang yang cuman pengen cepet hatam aja, ngebut cepet hatam dan nggak pernah ada keinginan untuk tadabbur sama sekali. Tentunya tidak sama. Tapi ikhwatul Islam rahimakumullah, masuk ya pembahasan pertama tentang surat Al-Fatihah. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita ingin mengkaji, sudah banyak kitab-kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sudah ada. Tinggal kita mau nggak mempelajari. Nah, kalau ingin mempelajari, kalau kita baru memulai, maka sebaiknya diawali dengan tafsir yang ringkas dulu. Jangan yang terlalu mendetail sehingga nggak selesai-selesai. Atau terkadang ketika tafsirnya itu terlalu panjang, lama-lama membuat orang malas untuk melanjutkan. Nah ini tentunya nggak pas ya. Kita mempelajari yang ringkas-ringkas dulu, kemudian bisa merenungi, mentadabburi. Nanti kalau ada waktu, alhamdulillah kita ulangi lagi dari awal sampai akhir membaca tafsir yang lebih mendetail. Ya. Begitu juga dengan tahsinnya, tahfidnya, semuanya kita perhatikan. Terlepas apakah nanti kita selesai atau nggak selesai, yang penting kita masuk dulu ke gerbong mereka orang yang rajin belajar dan mengajarkan. Kalau selesai, alhamdulillah. Kalau belum selesai, nggak selesai sampai 30 juz, entah itu ngafalnya, tahsinnya, atau tafsirnya, kalau ternyata memang usia kita sudah tertutup ya, sudah tutup usia sebelum menghatamkan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi harapan kita, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan mereka yang disebutkan dalam hadis tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan. Dan Allah Maha tahu di antara para hamba-hambanya yang mereka itu serius belajar, rajin, dan hambanya yang cuek, nggak mau belajar, nggak mau memperbaiki bacaannya, merasa sudah cukup bisa membaca Al-Quran, atau nggak mau menambah hafalannya, yang dibaca sosok pendek terus misalkan, atau tidak mau menambah wawasan dari sisi tafsirnya misalkan, maka Allah Maha tahu. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah, kita masuk ke surat Al-Fatihah. Jadi semua tadi sekedar mukadimah aja ya. Kita sekarang masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Sedikit berbicara tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini tentunya surat yang pertama ya. Ada yang mengatakan surat Al-Fatihah Madaniyah, tetapi wallahu alam tentunya itu pendapat yang marjuh. Yang rojeh ya otomatis Makkiyah, karena memang syariat sholat itu ketika di Mekah. Dan yang namanya sholat itu harus membaca surat Al-Fatihah. Ya, otomatis Al-Fatihah berarti Makkiyah. Kemudian di antara nama-nama surat Al-Fatihah banyak. Ada namanya Ummul Quran. Ada juga namanya Al-Fatihah. Kemudian juga Fatihatul Kitab atau Syifa dan nama-nama yang lainnya. Para ulama biasanya mengawali dengan membahas dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas ya, ta'awudz ini bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Berbeda dengan basmalah. Kalau basmalah khilaf antara ulama apakah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Tapi kalau ta'awudz itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Tetapi ketika seorang membaca Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz dulu. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'il billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita ingin membaca Al-Qur'an, fa idza qara'ta itu pakai fi'il madhi ya kan? Qara'ta, kamu telah membaca. Itu maksudnya adalah kalau kamu hendak membaca Al-Qur'an. Jadi bukan baca Al-Qur'an dulu baru isti'adzah, enggak. Jadi isti'adzah kemudian baru setelah itu membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah sumber petunjuk. Sedangkan setan adalah sumber kesesatan. Nah, kalau kita mau membaca Al-Quran, ingin menggali maknanya, ingin mempelajari lafadznya dan sebagainya, ingin membaca Al-Quran, maka setan akan mengganggu. Setan akan mengganggu. Makanya kita diperintahkan untuk isti'adzah.
Kemudian setelah itu kita baca basmalah. Nah, kalau bacaan basmalah ini memang khilaf antara ulama apakah dia termasuk Al-Fatihah atau tidak. Yang jelas ketika kita membaca, kita baca saja. Membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, kita baca aja. Dan itu juga ada keberkahan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan basmalah. Nah, kemudian setelah itu kita masuk yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita baca tafsirnya insya Allah jelas. Alhamdu artinya adalah segala pujian. Alif lam ya. Hamdan itu namanya pujian. Kalau alif lam di situ adalah lil istighraq. Istighraq itu maksudnya adalah mencakup seluruh pujian. Seluruh pujian alhamdulillahi untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Kita sudah paham apa itu Rabb. Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala, rububiyah ya. Allah yang menciptakan, Allah yang demikian demikian demikian, itu Rabb. Kemudian al-alamin, alam semesta, dan kita sudah tahu alam semesta. Baik. Ini dari sisi tafsirnya insya Allah sudah jelas. Sekarang kita masuk ke tadabbur. Jadi tadabbur itu merenungi, mengkaitkan sekeliling kita atau mengkaitkan diri kita dengan Al-Quran atau dengan makna Al-Quran. Itu tadabbur. Kalau tafsir itu menjelaskan makna Al-Quran. Dan tentunya dua-duanya itu penting sekali dan erat sekali hubungannya. Baik. Sekarang kita masuk ke tadabbur. Kalau kita bicara tentang Alhamdulillahirabbil alamin, ini kita ucapkan termasuk ucapan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita selalu berada di bawah nikmat Allah Azza wa Jalla, maka kita selalu bersyukur. Bahkan ketika kita bisa bersyukur, perbuatan bersyukur sendiri itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersyukur, untuk bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah Allah. Maka segala sesuatu, segala pujian itu memang untuk Allah Azza wa Jalla. Kita bisa beribadah semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Rabb artinya ya, kalau di bahasa Indonesia kan bisa dikatakan Tuhan ya. Maksudnya adalah Rabb itu sesuatu yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan ilah. Kalau kita katakan Rabbun nas, ilahun nas. Bedanya apa? Kalau Rabb itu kembali ke perbuatan Allah. Kalau ilah kembali ke manusia. Jadi ketika kita katakan Allah adalah Rabbul alamin, berarti kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menjaga, Allah yang merawat dan sebagainya. Tapi ketika kita katakan ilahun nas, sesembahan manusia, berarti kembali kepada kita. Kita yang menjadikan Allah sebagai sembahan, berarti kita yang menyembah. Jadi kembali kepada perbuatan kita. Ini diantara tadabbur mengenai tentang Rabb tadi. Kemudian al-alamin, semesta alam. Apa itu semesta alam? Semesta alam itu ya selain Allah Azza wa Jalla, makhluk-makhluknya. Misalkan kita melihat diri kita ini. Di dalam tubuh seseorang itu banyak sekali segala sesuatu yang bentuknya kecil sekali. Yang nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Syaraf-syaraf misalkan ya, ada ribuan syaraf. Yang seandainya ada yang putus, nanti jadi konslet misalkan. Gangguan penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Kemudian jantung berdetak, memompa darah, kemudian bisa muter ke sana kemari, sehingga aktivitas seorang itu bisa berjalan dengan lancar. Lah semua itu karena ada kestabilan dalam tubuh seseorang. Nah, itu semua yang ngatur adalah Rabbul Alam. Rabb semesta alam. Sesuatu yang sangat kecil sekali, kemudian sampai sesuatu yang besar. Misalkan kita berdiri dalam sebuah ruangan. Atau misalkan kita naik ke menara. Kemudian kita ngeliat ke bawah. Misalkan ngeliat mobil, ngelihat macam-macam, jadi kelihatan kecil. Ini kita akan menyadari bahwasanya kita ini sebenarnya kecil. Kita ini sebenarnya lemah. Kita naik pesawat, kemudian melihat dari pesawat, jendela pesawat, lihat ada mobil-mobil kecil. Bahkan semakin tinggi malah nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah misalkan gunung. Gunung itu makhluk yang besar. Makhluk yang kokoh. Karena yang muncul di permukaan itu ada yang mengatakan sepertiganya, ada yang mengatakan wallahu alam, yang jelas yang muncul itu hanya sebagian saja. Yang tertanam di dalam bumi itu lebih banyak.
Kalau nggak percaya dibuktikan aja. Anda nggak pernah lihat ya, nggak pernah lihat. Tapi insya Allah kita semua paham. Yang namanya gunung itu kokoh, nggak akan bergeser. Dia kokoh dan memperkokoh bumi itu sendiri. Makhluk yang besar. Kalau kita naik pesawat, gunung jadi kelihatan kecil. Kalau kita terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, ternyata bumi yang kita huni itu jadi semakin kecil. Dan bumi ini besar sekali kalau dibandingkan dengan diri kita, jelas. Tetapi ketika dibandingkan dengan planet-planet yang lain, bumi itu sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan matahari, dengan apa itu, ada Venus, ada planet-planet yang lain dulu pernah kita pelajari waktu SD ya. Jadi makhluk-makhluk itu, benda-benda langit, benda-benda yang besar itu, semuanya berada pada tempatnya. Nggak ada yang geser. Kalau kereta api, keluar dari rel, kita nggak bisa ngangkut. Penumpang-penumpang suruh ngangkut nggak bisa. Apalagi yang bergeser dari jalurnya itulah benda-benda langit. Selesai sudah. Lah, benda-benda langit tadi semuanya berjalan di tempatnya dengan tertib. Itu semua menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin. Jadi Allah bukan sekedar menciptakan saja, tapi menjaga keseimbangan alam semesta ini. Merawat, menjaga. Kemudian benda-benda langit tadi ternyata yang besar tadi itu ternyata kecil jika dibandingkan dengan langit itu sendiri. Langit lapis pertama itu luasnya belum diketemukan sampai sekarang. Belum ada orang yang bisa mengukur langit, ujungnya langit itu kayak apa belum ketemu. Itu langit pertama. Dan ternyata ada langit lapis ke-7 sampai 1, 2, 3 sampai 7. Dan itu semua yang menciptakan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha tahu seberapa besarnya langit. Dijaga, ditinggikan, Allah ciptakan langit, Allah jadikan langit itu atapnya bumi, tinggi, besar, kokoh, nggak pakai tiang, kemudian nggak ada yang bolong. Kalau dalam surat An-Nazi'at itu Allah berfirman, "Antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha." Jadi setelah ditinggikan, dijadikan atap bumi, kemudian Allah sempurnakan penciptaan langit, fasawwaha. Maksudnya nggak ada yang miring, nggak ada yang bolong. Kemudian penciptaannya sempurna, langit itu nggak akan keropos digigit rayap. Kalau kita bikin rumah, bikin atap, itu kan ada expirednya. Meskipun sekuat apapun, ada saatnya nanti rusak. Gitu. Kalau langit, nanti ketika terjadi hari kiamat, baru Allah hancurkan. Sebelum itu, kita nggak pernah khawatir kejatuhan langit. Kenapa? Karena ada Rabbul Alamin. Ada yang merawat. Baik. Kemudian, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semuanya yang kita nggak tahu seberapa itu kalau dibandingkan dengan kursi Allah, nggak ada apa-apanya. Besarnya nggak ada apa-apanya. Sangat kecil sekali, seperti lingkaran kecil dilemparkan ke tempat yang sangat luas. Jadi kursi Allah itu makhluk yang sangat besar. Ini pernah kita pelajari di HSI, silsilah keberapa sudah lupa ya. Kemudian ternyata kursi Allah ketika dibandingkan dengan Arsyur Rahman, itu seperti lingkaran kecil yang dilemparkan di tanah lapang. Jadi arsy itu makhluk yang sangat besar sekali. Wallahu akbar. Dan Allah lebih besar, Allah maha besar di atas arsy. Dan semuanya dalam penglihatan Allah Azza wa Jalla. Mau yang besar, yang kecil semuanya. Itulah Rabbul Alamin. Baik, ini salah satu contoh mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau kita ingin bicara dari tafsirnya, alhamdulillah tafsirnya sudah jelas. Nah, tetapi ketika kita mentadabburi Al-Alamin, alam semesta seperti ini, dan Allah lah Subhanahu Wa Taala yang merawat semua, menciptakan semua. Nah, yang seperti itu, tadabbur seperti itu akan melahirkan sebuah keimanan, melahirkan sebuah perbuatan, yaitu bentuk pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan, Allah yang merawat, Allah yang demikian, maka Allah lah yang berhak untuk disembah. Nah, kalau seorang sudah mentadabburi, ternyata tidak mengesahkan Allah, maka tadabburnya sesuatu. Ada sesuatu yang kurang. Nggak benar tadabburnya. Nah, orang-orang kafir, mereka itu kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau ditanya,
siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka tidak mau mentadabburi. Sehingga mereka nggak mau beriman, tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhwatal Islam rahimakumullah, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Makna Ar-Rahman Ar-Rahim wadih, jelas ya. Ar-Rahman kalau kita terjemahkan di terjemah jelaskan Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kalau Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Intinya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kata-kata Ar-Rahmah. Rahmah itu ya kasih sayang. Hanya saja di situ ada perbedaan. Ar-Rahman itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dinisbatkan kepada selainnya. Kalau Ar-Rahim, Ar-Rahim itu bisa dinisbatkan kepada makhluk. Misalkan seperti di antara sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang ibu punya kasih sayang kepada anaknya, Rahim. Tetapi tentunya ketika kita mengatakan Rasulullah disifati dengan Rahim, misalkan, bukan berarti kita menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rahim yang dinisbatkan kepada makhluk gak sama dengan Rahim yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kata-kata Rahman, maka itu khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh seseorang disifati dengan Rahman, gak boleh. Ini mungkin sudah kita pelajari juga ya di ASI. Ada orang yang menisbatkan dirinya sebagai Rahman, yaitu Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu. Dia mengaku sebagai Rahmanul Yamamah. Yamamah itu tempat dia di daerah Yamamah sana. Dia mengaku sebagai Rahmanul Yamamah. Dan ternyata sampai sekarang ketika seorang menyebut nama Musailamah, di belakangnya ada Al-Kadzab, Nabi palsu. Jadi nggak boleh. Ketika ada seorang bernama Rahman, ya namanya nggak mesti diganti, tapi depannya ditambahi Abdurrahman seperti itu. Nah, itu bagus. Kemudian di antara perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Rahman itu mencakup segala sesuatu. Jadi makhluk-makhluknya mendapatkan dari sifat Rahman ini. Tetapi kalau Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah itu menyayangi orang beriman, tapi nggak menyayangi orang yang nggak beriman. Tetapi semuanya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman mendapatkan kenikmatan dari Allah. Orang yang nggak beriman pun di dunia ini mereka juga mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara perbedaan. Yang jelas di dalam masalah nama dan sifat yang perlu kita perhatikan bahwasanya setiap nama itu pasti mengandung sifat. Jadi kalau kita sudah katakan Ar-Rahman, Ar-Rahim berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat rahmah. Tapi nggak sebaliknya. Nggak setiap sifat kemudian kita memberikan nama Allah dari sifat tersebut. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa makaru wa makarallah." Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas makar mereka musuh-musuh Allah. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Tapi nggak boleh kita menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kaid, ghadib atau makir, nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Kita masuk ke tadabbur. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada orang-orang yang beriman. Bahkan dalam hadis jelaskan Allah itu suka dengan taubatnya seorang pelaku maksiat. Senang. Dan seseorang itu akan masuk ke dalam surga Allah dengan apa? Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cukup hanya dengan amalan kita, enggak. Tetapi kita masuk surga itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang zalim, orang yang kafir nggak beriman, masuk ke neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Allah tidak akan berzalim, tidak akan menzalimi hambanya. Orang yang di sisi neraka itu karena kesalahan mereka sendiri nggak mau beriman. Ketika di dunia sudah sering disampaikan tentang peringatan-peringatan adanya hari akhirat, adanya surga dan neraka, tapi ketika mereka tidak mau mempelajari pedoman hidup, nggak mau merenungi, nggak mau mentadabburi, sampai akhirnya mereka nggak beriman dan nggak berbekal, ketika di akhirat mereka mendapatkan siksaan dan itu kesalahan mereka, Allah tidak menzalimi mereka. Tetapi orang yang beriman bisa masuk surga itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha penyayang. Hanya saja yang kita jadikan pertanyaan buat kita semua, apakah kita termasuk orang yang berhak mendapatkan kasih sayang Allah? Itu pertanyaannya. Allah Maha mengetahui isi hati seseorang. Allah mengetahui hati setiap hamba yang ketika terjatuh pada kesalahan segera bertaubat. Dan Allah pun juga mengetahui isi hati seorang hamba yang ketika berbuat maksiat tapi nggak pengen taubat. Allah Maha tahu ketika seorang hamba di depan teman-temannya soleh, ketika sendirian dia tahu bahwasanya Allah itu Maha melihat, tapi tetap diterjang. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah tetap dilakukan, kemudian nggak pengen bertaubat atau meremehkan taubat, meremehkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar aturan-aturannya dan tidak tertarik untuk bertobat. Nah, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Siapakah di antara hambanya yang berhak mendapatkan rahmat dan sayang. Nah, ini semua perlu kita jadikan sebagai renungan. Memang Allah Maha Penyayang, tapi kita semua berusaha untuk menjadi seorang hamba yang berhak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma mengandalkan rahmat kasih sayang Allah, kemudian nggak takut. Nah, ini salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna azabi huwal azabul alim." Sampaikan kepada umatku bahwasanya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya kalian juga harus taubat. Allah akan menerima taubat kalian. Lah kalau berbuat maksiat gak mau taubat atau meremehkan masalah taubat, naudzubillah min zalik. Meskipun itu ya, selama dosa itu nggak sampai syirik, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, wa anna azabi huwal azabul alim. Dan azabku kata Allah, azab yang pedih. Baik. Akhwatal Islam rahimakumullah. Mungkin sampai di sini kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup wasallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Anak kembalikan kepada moderator. Tafadhol. Nah, syukran jazakallahu Pak Ustaz pada atas semua ilmu yang Masya Allah yang luar biasa ya. Ini baru tafsir 3 ayat saja ya. Masya Allah begitu dalam yang kita dapatkan. Masya Allah. Nah, kalau ibarat buah kita kemarin kalau taksin itu kan baru kulitnya saja ya, baru pas kulit itu kan ya kalau buah. Sekarang lihat dagingnya Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan Ustaz. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah Ustaz sudah menyampaikan materi mukadimah tentang tafsir wa tadabbur Quran ya. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh, mengambil makna dan faidah dari ayat apa yang beliau telah sampaikan. Baik, insyaallah kita akan ada sesi tanya jawab Ustaz dari Iwan maupun dari Ahwat ya. Tafadhol pada Iwan bisa raise hand, nanti disampaikan siapa yang akan bertanya. Tafadhol. Mungkin dibantu sama ini ya teman-teman admin, padahal kalau ada yang resen mohon dibantu bukakan mic-nya ya. Dan kalau untuk awal nanti insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Aswin ya. Tafadhol. Alasan nggak harus pertanyaan. Silahkan barangkali ada yang mau ditambahkan atau Masya Allah.
kita diskusikan bersama. Oh, Kita betul. sama-sama istilahnya apa? Keluarga HSI ini ceritanya ngobrol-ngobrol. Fadal silakan ada yang tambahkan kita diskusikan bersama. Siap, Ustaz, siap. Teman-teman semua, ini Ustadz Nasrullah ini, beliau juga peserta HSI, santri di HSI. Iya. Makanya beliau bisa menyampaikan ini materi ini dan disampaikan di HSI, ini materi dan disampaikan di HSI karena beliau santri HSI. Masya Allah, Masya Allah. Ngasih kemarin waktu mau ujian terakhir itu jam setengah 12 gitu ya. Ternyata ketiduran bangun jam 12. Waduh, udah. Kedua, Ustaz. Masya Allah. Baik. Ini ada dari Pak Muhammad Fuad. Pak Fadol, admin tolong dibukakan mic-nya untuk beliau. Silakan Pak, perkenalkan diri dan asal dari mana Pak? Pak Fadol. Barakallahu fikum, Ustaz. Suara Anda terdengar, Ustaz? Jelas, insyaallah. Assalamualaikum. Ana Fuad dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tadi Ustaz ada kan perihal ada. Itu ada itu seperti apa ya? Itu aja, Ustaz. Mungkin bisa diulang. Baik. Pertanyaan mengenai ada, Ustaz. Ada itu apa ya, Ustaz? Oh, ada. Oh iya. Ada. Husna ada, Ustaz. Apa tuh, Ustaz? Atau dijawab, Ustaz? Ada itu maksud cara membacanya. Cara membacanya ada. Cara membacanya kapan suara naik, kapan suara turun itu hanya sekedar bagian dari ada. Jadi ya memang ya kita perlu pelajari tajwidnya juga, makrotnya semuanya, kemudian termasuk adanya juga. Caranya bagaimana ya, memperhatikan maknanya tadi. Kalau kita sudah mempelajari tafsirnya, insya Allah bisa memperhatikan juga masalah adanya. Tapi kalau seperti yang Anda sebutkan, kapan kita naik suaranya, kapan turun, itu ya sebenarnya sebatas yang Anda pahami itu nggak harus seperti itu, nggak harus. Tetapi kalau kita membaca dengan cara seperti itu, maka bisa lebih membantu kita mentadabburi. Sebagainya, belajar tajwid, kemudian juga belajar ada. Itu supaya ketika kita membaca Al-Quran bisa tadabbur, kan seperti itu. Jadi ya berkaitan dengan masalah ada, ya perlu kita pelajari semua. Nanti mudah-mudahan ada lah apa namanya di Halakoh HSI kan ada tahsin itu. Tahsin itu nanti sekalian mempelajari makhrajnya semuanya, tajwidnya, kemudian termasuk adanya juga sekalian langsung dipraktekkan. Kalau apa namanya, yang namanya ilmu Al-Quran itu kan ilmu praktek ya, bukan ilmu teori. Kalau teori itu ya memang apa namanya, ya teori membantu. Misalkan seperti kapan kita naik suaranya, kapan kita turun suaranya, kemudian makhraj huruf itu di mana, letak lisannya di mana, kemudian kalau mendengung itu huruf apa ketemu huruf apa, itu semua teori. Ya. Dan itu bisa ya, membantu kita, pengetahuan kita. Tetapi intinya mau nggak mau harus praktek langsung. Dan itu nanti prakteknya di apa namanya di tahsin. Ketika tahsin, terlepas apakah kita mengetahui teorinya atau tidak, namanya atau tidak, tihunah itu bila guna kita atau apa enggak masalah. Yang penting kita bisa praktek yang benar seperti itu. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, insya Allah kita semua bisa semakin menikmati bacaan Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Syukran. Semoga kerja Pak Fuad ya. Nah, Ustaz. Nah, jadi cara baca, intonasi cara baca sesuai dengan maknanya. So nanti ketemu dengan husna ada dari asatidz kita, insyaallah. Betul pada Ustaz Taswin, mungkin ada dari Ahwat, Ustaz, tolong bacaan Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari Ahwat dari ART 222 052 150 yaitu dari Uswatun Hasanah. Bismillah, afwan Ustaz. Apakah bentuk kasih sayang Allah kepada orang beriman hanya diuji berupa kesusahan, penderitaan di dunia? Demikian Ustaz. Oke, barakallahu. Ustaz. Monggo Ustaz.
Kalau bicara tentang cobaan Allah bermacam-macam. Nggak mesti kesusahan aja. Termasuk orang diberi kelapangan, itu juga merupakan cobaan. Apakah mereka bersyukur atau tidak. Ketika seorang sehat seperti keseharian kita, ini juga cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Apakah kita bisa bersyukur atau tidak? Yang jelas, ketika seorang hamba itu disayang sama Allah, maka akan mendapatkan cobaan. Ya, cobaannya pun bermacam-macam, nggak mesti susah aja. Itu sebatas yang anak pahami sebatas itu, wallahu a'lam. Nah, semoga menjawab pertanyaan dari Mufti Ustadz Hasan tadi ya. Silakan ada lagi Iwah yang mungkin Pak ingin berdiskusi atau bertanya pada Ustadz. Fadal. Mumpung nih ya, mumpung beliau, Masya Allah, menyimpang waktunya buat kita. Kita gali sedalam mungkin lah faedah-faedah dari beliau, Masya Allah. Kita diskusikan bersama. Iya. Belum kita temukan jawabannya, nggak usah khawatir. Ada Ustadz Abdullah Roy. Siap, di eskalasi gitu. Masya Allah. Ayo, silakan, Iwa sekalian. Baik, mungkin dari sisi cara baca Quran atau cara tadi ya trik-trik atau tips agar kita makin bisa mentadaburi, makin nikmat membaca Quran. Betul. Cuman belum ada. Awat ada lagi Ustaz Aswin, apa? Tidak ada lagi. Betul bacaan. Ustaz, belum ada sampai saat ini belum ada Ustaz. Siap, Masya Allah. Oh, ada yang resen ini siapa tadi? Yang resen tadi urusan. Oh, Fadol. Pak Yudi Rahmanto. Pak Fadol. Bantu admin untuk dibukakan mic-nya. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, Fadol Syahuna. Jazakumullah khairan hari itu atas kesempatannya, buat Ustaz juga Tuhan atas faedah ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Satu pertanyaan Ustaz, apakah tafsir atau kitab-kitab tafsir yang bisa jadi rujukan terkait dengan pengetahuan tentang alam yang bisa dibaca Ustaz, barangkali ada masukan atau saran Tentang alam. ya. Tapi pernah dapat informasi ada satu kitab tafsir yang nulis Syekh Tantowi kalau tidak salah. Pernah dengar Ustaz mungkin? Kalau itu pernah dengar ya. Tapi kalau tentang tafsir khusus tentang alam, anak kok belum pernah dengar ya. Soalnya kan ya Al-Quran itu kan nggak berbicara tentang alam aja. Al-Quran berbicara tentang hukum-hukum, tentang tauhid, tentang kisah-kisah. Di antaranya tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tentang alam semesta ya memang ada. Tetapi kalau tafsir khusus untuk alam, anak belum tahu. Baik, jazakallah khairan kata Bang Yusri. Baik. Ada yang memiliki namanya tafsir Al-Wasit. Tafsir Al-Wasit karya Syekh At-Tantawi ini dari Mesir ya. Kalau misalnya dari Mesir. Tetapi tafsir beliau ini Al-Wasit ini enggak khusus tentang alam enggak, tapi ya secara umum secara tafsir-tafsir lainnya. Sebenarnya tafsir. Jadi ketika sebuah ayat menjelaskan tentang ayat itu dari berbagai sisi, dari makna, dari fikih dan sebagainya. Tafsir tahlil seperti itu. Tapi bukan khusus untuk yang masalah apa itu tadabbur alam itu, wallahu alam. Ana nggak tahu. Semoga terjawab ya Pak Yudi ya. Tafadhol, Ustaz Aswin apa ada dari si Awat Ustaz? Belum ada Ustaz. Baik. Nah. So kita akan durasinya sampai 21.30 ya Iwa dan Ustaz.
Jadi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang antum dapatkan malam ini ya. Masya Allah, dari Syekhuna Hadi Karaman Al Tulun Janjunji. Masya Allah. Tafadhol, Syekhuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan atas waktunya. Ana ingin menanyakan perihal khilaf basmalah di surat Al-Fatihah. Itu istilahnya karena di Al-Fatihah itu ayat yang diulang-ulang, maka khilaf antara basmalah dan tanpa basmalah itu bisa dijelaskan. Yang tetap 7 ayat. Anda masih bingung. Yang ditanyakan? Khilaf antara surat Al-Fatihah yang dengan basmalah dan tanpa basmalah, dan ayat menghitungnya ayat itu bagaimana supaya tetap 7 ayat yang dikatakan 7 ayat yang berulang, karena belum. Ya, terserang anak sendiri juga kurang kurang berdetil dalam masalah khilaf itu. Yang jelas masing-masing punya argumen. Di antara mereka yang mengatakan dalam sebuah hadis disebutkan qasamtus shalah baini wa baina abdi. Shalah di situ maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Idza qala al-'abd alhamdulillahirabbil alamin, demikian sampai kalau itu kalau basmalah dimasukkan maka nggak cocok dengan hadis itu. Seperti itu Allah. Kemudian yang lain mengatakan ketika mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar membaca dari Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga mereka berpendapat bahwasanya ya Al-Fatihah Bismillah itu tidak termasuk dari bagian Al-Fatihah. Adapun masalah 7 ayat, wallahu alam, itu juga ada khilaf antara ulama. Hitungan ayatnya itu dari mana? Kalau yang mengatakan dari Bismillahirrahmanirrahim masukkan basmalah ke dalam surat Al-Fatihah, berarti ayat pertamanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang mengatakan ayatnya itu dari yang pertama, wallahu alam juga nggak tahu itu yang ayat yang terakhir itu apakah jadi 2 atau bagaimana, wallahu alam nggak tahu. Saya nggak dapat. Mungkin bisa di mujaah lagi. Dan bisa kita bahas di lain kesempatan. Nah, jazakallahu khairan. Semoga menjawab ya dari Syekhuna Hadi Karaman. Insyaallah. Ada lagi? Dari Ahwat, Ustaz Aswin, ada lagi ya? Baik, ada Ustaz. Baik, dari izin Ustaz. Dari ART 212 032091 Neneng Atika. Barakallahu fikum Ustaz. Kitab tafsir apa yang tafsir akidahnya lenceng? Jazakumullah khairan. Bukan tafsir yang akidahnya melenceng, itu bukan enggak. Tetapi karena memang sebagian mufassirin itu punya istilahnya pemikiran yang tidak sama gitu dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Misalkan ya ada sebagian mufassir seperti Al-Imam Az-Zamakhsyari. Al-Imam Az-Zamakhsyari punya kitab namanya Al-Kasyaf. Nah, ini beliau punya pemikiran, diantaranya masalah yang seperti yang sudah saya bahas tadi, ru'yatullah. Beliau mengingkari adanya ru'yatullah. Sehingga ketika ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ru'yatullah, imma ditakwil atau dianggap sebagai ayat mutasyabihat yang harus kembalikan ke ayat yang muhkam, dicarikan ayat yang lain. Maka seperti Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, surat Al-Qiyamah. Nadhirah itu apa maksudnya? Nadhirah kan jelas, artinya melihat. Sebagian mereka mengatakan nadhirah maksudnya muntazirah. Muntazirah, kalau muntazirah intizar artinya nunggu.
Jadi menafsirkan nadhirah dengan intidhar jelas, mu'jizatul 'uzma. muntadhirah jelas Dan tidak dia sama. Atau itu ketika Al-Quran mengatakan adalah maksudnya mukjizat yang agung. nadhirah itu bukan melihat kepada Allah tapi melihat Al-muta'abbadu kepada bitilawatihi, kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. yang membacanya Ini kan berarti adalah sudah ibadah. mentakwil atau menafsirkan tidak sesuai dengan zahir ayat. Kenapa? Wal-mabdu'u fil Karena mushafi berangkat dari bi keyakinan Fatihatil bahwasanya kitabil Allah makhtumi itu bi tidak suratin nas. dilihat. Yaitu contohnya seperti Imam Zamakhsyari. Kemudian juga ayat-ayat yang lain ya, Dan seperti Muhammad khalaqtu Rasulullah biyadayya, sallallahu alaihi wasallam diciptakan Abi Adam dengan mendengarnya dari kedua Jibril. dengan tangan ya, dengan tangan. Nah, itu sebagian Wa sami'a fasirin sahabatu mengatakan min Muhammadin yadai di situ sallallahu alaihi bukan wasallam. tangan, Dan tapi para apa? sahabat Kekuatan atau mendengarnya yang lainnya ya, wallahu a'lam. yaitu Al-Quran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita HS ini nih, di atau silsilah berapa itu yang bahas masalah takwil gitu tuh ya. Wallahu a'lam. Ini sedikit Ustaz, ada Al-Quran, tadi Ustaz pertanyaan dari dan inilah Syekh akidah Yudi Ahlussunnah terkait tentang tadi Ustaz, tentang Al-Jauhari Ustaz, membahas terhadap tentang kitab tafsir Al-Quran. Al-Jawahir, kitab tafsir Al-Quran Al-Karim karya Senantowi Ustaz, Inilah orang versi akidah modern. Ahlussunnah Ini kitab terhadap Al-Jawahir, ana nggak tahu, Al-Quran. coba nanti ana lihat. Apa nama Kemudian kitabnya? Kitabnya Al-Jawahir. Al-Jawahir fi tafsir akan Al-Quran disebutkan Al-Karim Ustaz. Coba nanti ana lihat. ya Ana nggak tahu. dalil-dalil Naam Ustaz. Tolong Ustaz. Ali atau dari tahu ya. penjelasan di atas. Naam. Oke. Kalau yang tafsir Al-Wasit itu juga karya Syekh Al-Qur'anu Tontowi. kalamullah huruf Tapi namanya wa Muhammad Sayyid Tontowi. Muhammad Sayyid Al-Qur'an Tontowi. adalah perkataan Allah. Nama tafsirnya tafsir Al-Wasit dan Qur'anil Huruf-hurufnya dan Karim. juga makna-maknanya. Beda lagi ya, berarti sama-sama Tontowinya ini. Nanti ana lihat insyaallah. Dan dalilnya adalah Oke, firman jazakallah Allah khair. Subhanahu wa taala. Ustaz, mungkin yang terakhir Ustaz. Minal musyrikin Mau jam istajaruka ini Ustaz, 30. Mungkin Anda fa'ajirhu tanya Ustaz. hatta yasma' kalam Allah. Kalau dengan keterbatasan waktu kita saat kemudian untuk belajar bahasa Arab dan ilmu untuk tafsir ini Dan cukup apabila berat Ustaz. Kalau salah kita hanya seorang mencukukan diri Ustaz dari dengan membaca orang-orang kitab tafsir dari para ulama Ustaz, dari orang-orang musyrikin itu apakah itu sudah mencukupi Ustaz untuk meminta yang tadabbur Quran Ustaz? perlindungan kepadamu, meminta suaka kepadamu, Tafsir yang ada, ya insya Allah bisa. maka Bisa aja. lindungilah dia. Meskipun nggak Hatta harus yasma' kalam Allah, paham bahasa Arab, tapi ketika supaya dia sudah mengetahui maknanya sempat secara mendengar global, oh ini maksudnya ini, sehingga kita bisa kalam. mentadabburi, ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam, seperti yang anda tahu, nggak apa-apa. Karena memang Dan kalam Allah tujuan sini kita maksudnya belajar tafsir Al-Quran. bisa tadabbur. Meskipun belum bisa bahasa Arab, Di sini ngomong Allah nggak bisa. SWT Tapi kan secara ketika tegas kita sudah mengatakan membaca Al-Quran tafsir adalah secara global, kita paling kalamullah. tidak paham. Oh, Dan kalam arahnya artinya ini. perkataan. Tidak ada. Mengikuti semua. Baik Ustaz, dari Mas kalian sudah menunjukkan pukul 21.30. Mungkin sebelum kita akhiri halqa kita pertemuan kita malam lagi, mungkin ada nasihat kita dari Ustaz MH terkait Quran Ustaz, buat kami semua Ustaz, agar kami tetap semangat, tetap bergairah untuk terus belajar Quran Ustaz. Nah Ustaz. Barakallahu fiikum jami'an. Sedikit mengingatkan biasanya di musim-musim haji bahwasanya itu mendatangi manusia, terkadang seorang itu di tempat mereka punya semangat di antaranya fil untuk mauqif, yaitu tempat wukuf. Karena nggak ada Rasulullah gurunya, SAW nggak ada kitabnya, nggak ada waktunya, pokoknya ada saja kendala. Tempat wukuf. Sehingga itu cobaan tersendiri bagi orang-orang yang tidak bisa belajar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, tahsinnya, tahfidnya, tahu dari tafsir, maka ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berikan kenikmatan seperti ini, maka manfaatkan sebaik mungkin. Karena dalam sebuah ayat Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum. Bisa jadi ketika kita semangat mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran, ketika kita sudah mendapatkan sebuah fasilitas
waktu, kesempatan, bisa nge-zoom, nggak harus jauh-jauh kemana. untuk Kita bisa belajar. kalam Ini nikmat dari Rabbul Allah. Kita syukuri. yaitu Mudah-mudahan Al-Quran. Allah tambahkan nikmat Di untuk sini kita Rasulullah semua. SAW Ditambah ilmunya, ditambah mengatakan keberkahan Al-Quran usia, adalah umur kalam kita, Rabbi. dan sebagainya. Itu saja sebagai penutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah ya. Terus semangat. Wallahu a'lam. Munazzalan Sallallahu ghairu alaihi wasallam. makhluq minhu Fadhal. bada'a. Nah, Masya Allah. Al-Quran Syukran itu Ustaz adalah Jazakallahu khairan diturunkan, atas nasihat yang pas bukan banget bagi kita diciptakan. semua Ustaz. Jadi ternyata kita bisa hadir di tempat Dan ini, kemudian menyempatkan waktu adalah bentuk syukur kita darinya itu terhadap dari Allah. nikmat Quran yang semoga Al-Quran menjadi itu pemicu berasal turunnya nikmat lain atau ya. bermula. Iman dimudahkannya untuk semakin bisa Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu dimudahkan wa untuk belajar taala, Quran. Baik, Ibu sekalian dan Ustaz, "Walladzina mungkin atainahumul kitaba cukup sampai di ya'lamuna sini annahu pertemuan munazzalu perdana kita min untuk rabbika bil tafsir haqq." Quran ini. Sekali lagi kami Dan orang-orang dari pengurus mengucapkan syukron jazakallahu khairan yang kepada Ustadz kami atas waktu, nasihat dan ilmunya. berikan Ya, kepada mereka semoga Ustadz Alkitab, senantiasa diberikan keberkahan, diberikan mereka keluasan mengetahui apapun dalam hal bahwa kebaikan dan Al-Quran pakai itu juga dijaga Ustadz. Dan kepada seluruh iwas diturunkan sekalian juga sama, saya dari ucapkan Rabbmu juga syukron jazakallahu khairan dengan kepada sebenarnya. sekalian atas kehadirannya dan menyempatkan waktu untuk hadir di halaqah yang mulia ini. Oke, mungkin cukup sampai sini, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Dan harus ilaik. dipahami di sini kata Ani munazzalun akhiri, assalamualaikum ini warahmatullahi adalah wabarakatuh. menafikan, Barakallahu fikum. membantah Waalaikumsalam. orang yang mengatakan Al-Quran adalah wabarakatuh. Jazakallahu khairan akhir kita. Al-Quran itu Nah, adalah assalamualaikum. diturunkan dari Allah, Barakallahu bukan fikum. diciptakan. Syukran coach. Siap. Tafadhol. Siap. Tadi habis. Hadir Pak Hadi. Masya Allah. Dari Allah. Panitia mungkin, Afwan. Panitia inti mungkin sebentar nggak keluar ya. Mungkin ada hal yang mau dibicarakan dengan Ustaz. Teman-teman lain silakan untuk live Zoom. Ya. Tanzilul kitab la raiba fihi Berjalan. rabbil alamin. Gimana Ustaz? Ustaz udah keluar ya? Diturunkannya Sudah keluar. Alkitab Oh, iya, ini udah. Apa tuh? Sewana? yang Karena tidak Ustaz ada udah keluar juga. keraguan di dalamnya adalah